adik-adik sekalian nanti memperkenalkan diri, terus kenapa sih pilih kelas industri gitu ya, terus bercerita tentang dirinya, saya punya kelebihan apa gitu, meyakinkan kami yang ada di kelas ini, oh ini pantas nih masuk gitu. Jadi kan ibaratnya kalau misalnya saya ikut lomba, berarti saya punya kemampuan gitu kan, dan saya yakin saya bisa gitu, dan saya bisa bersaing gitu. Jadi kami di sini bisa melihat potensi adik-adik sekalian gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang siapa ini yang Malik yang mana? Malik Aulia. Aulia. Salah satu ya. Alhamdulillah. Mungkin dari yang Malik dulu. Perkenalkan dirinya, dari SMP mana? Perkenalkan, nama saya Nur Malik, umur saya 16 tahun, dari SMP Negeri 1 Samanta Utara. Alasan saya memilih kelas industri adalah ingin mempelajari dan mengetahui tentang jurusan perkantoran, dan jika lulus SMK nanti bisa langsung bekerja. Prestasi atau segala macam punya ikut kegiatan lomba? Tidak. Gitu aja. Cerita. Ya sebarang cerita aja. Nama saya Nur Malik, umur saya 16 tahun, lahir di kota Samanta pada tanggal 16 Januari 2006. Saya mempunyai hobi berolahraga seperti bermain sepeda, bermain raket, dan lain sebagainya. Cita-cita saya adalah ingin menjadi pengusaha muda ataupun bekerja di perkantoran. Ketika sukses nanti, saya ingin mengajarkan hobi. Ya. Ke Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia juga, umur saya 16 tahun. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Samanta Utara. Alasan saya masuk sini, setelah lulus nanti saya ingin bekerja di perkantoran, mengambil bidang administrasi. Saya Prestasi saya pernah ikut lomba, saya punya kemampuan. Sudah. Cukup. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Saraswati Alfawi, umur saya 16 tahun. Saya sekolah dari SMP 5 SMP Negeri Majai. Alasan saya pilih jurusan PKT karena saya pengen jadi wanita karir. Perkantoran hobi saya main voli sama di kampus. Prestasi saya pernah peringkat 1 selalu tingkat 10 besar nomor 21. Pernah ranking 1 berapa kali? Terus selama ini masuk dalam 10 besar di bidang akademik. Kalau di bidang olahraga atau di bidang yang lain? Pernah main voli, tapi cedera, tapi juara juga. Voli ikut eksilnya apa? Eksil. Terus sama di mana kan? Pernah mewakili atau pernah mana? Cedera. Kemudian yang lain apa? Selain ranking, mungkin ada pernah ikut lomba, bidang studi ini, mata pelajaran ranking di kelasnya, bahkan yang paralel, ranking kelasnya. Kemudian yang keduanya Aulia maupun Nur Malik, pernah ranking atau pernah senang bidang studi satu mata pelajaran yang disukai atau disenangi? Bahasa Indonesia. Nilainya berapa? Lupa. Kalau Aulia, pelajaran apa yang paling disenangi? Terus tiga. Kenapa milih? Ini semuanya milihnya apa?
Masih OTKP ya? Ini OTKP semua. Kenapa juga OTKP semua? Apa yang kalian ketahui tentang OTKP? Untuk pelajari dan biar nanti bisa langsung belajar. Kalau di sini kenapa mau kenapa? Karena saya kayak sekolah kerja di kantoran. Satu pilihan ingin saja. Oh, semangat. Semangatnya tinggi untuk kuliah atau untuk kerja? Dua-duanya. Kalau disuruh milih, pilihan utamanya apa? Kuliah atau kerja? Pilihannya ini kuliah dan kerja, harus dipilih yang paling utama, kamu pilih yang mana? Kalau ini kerja, apa? Jadi pilihan kedua alternatif ya kalau ada kesempatan. Karena ini kelas industri ini ada beberapa peluang untuk kalian kalau kalian nanti. Karena tidak hanya sekedar kalian nanti diberi fasilitas, misalnya bukan berarti jaminan untuk masuk di perusahaan, ya kan, bukan jaminan ya kalau di kelas industri ini. Tapi paling enggak situ diperhatikan dibanding untuk kelas-kelas yang lain. Nah di situ ada peluang juga. Siapa tahu kalian punya prestasi yang lebih, terus ada beasiswa untuk kuliah. Bahkan kuliahnya tidak hanya berada di Kalimantan, bisa di Jawa atau bahkan di luar negeri dan sebagainya. Ya, gitu. Ini kalau begini ya. Jadi kelas industri ini memang kelas khusus yang memang bekerja sama dengan perusahaan. Tentunya kalian pun yang diambil atau yang makan pun harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan dan sekolah ini, ya. Jadi makanya diseleksi seperti ini. Kemudian disampaikan kepada orang tuanya juga sekalian, mungkin ya orang tuanya semuanya bapak ibu makanya mungkin disampaikan nanti kepada walinya bahwa di dalam kelas industri ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak ya. Itu tidak hanya sekedar nanti kalau diterima itu tidak hanya sekedar melengkapi misalnya diserahkan dan sebagainya, tetapi ada beberapa yaitu mengenai dana ini memang bukan untuk sekolah yang reguler seperti sekolah reguler, tapi ada tambahan dana atau biaya yang sewaktu-waktu anak-anak ini memang dimagangkan atau mungkin magangnya tidak hanya berada di Sananta, mungkin di luar, itu semua ditanggung oleh orang tuanya biayanya. Kalaupun perusahaan membantu, ya syukur ya kan. Tetapi kalau perusahaan tidak membantu, berarti anak-anak yang diterima di kelas industri harus siap untuk membantu di dalam memfasilitasi anaknya, terutama dalam membiayakan. Gitu ya. Makanya orang tua harus mendampingi dan memelihara ini supaya ditahu. Selain itu, anak-anak yang diterima nanti juga harus mempersiapkan alat. Salah satu alatnya sekolah yang terpenting adalah yaitu mungkin laptop. Itu salah satunya. Tetapi sekolah reguler pun juga seperti itu, gitu ya. Tetapi kalau kelas industri mau seperti itu, kalau diterima ya. Jadi jam belajarnya juga beda, kemudian harinya pun berbeda. Kalau di kelas reguler mungkin sampai hari Jumat. Kalau kalian mungkin kalau diterima sampai hari Sabtu, karena dia perusahaan yang mengajar. Mungkin perlu diketahui oleh orang tua. Kenapa apa sih? Silakan Bapak. Ada yang ketiga ya. Dengarkan pertanyaannya ini ada sedikit seandainya kalian sudah masuk di OTKP tetapi tidak bekerja di bidang yang kalian inginkan, jadi di luar dari jurusan kalian, misalnya jadi penjaga atau pelayan toko yang ada di salah satu minimarket atau supermarket. Bagaimana tanggapan adik-adik itu? Sembarang mulai dari mana tidak harus diperlukan.
Boleh dari tengah, boleh dari kiri saya. Tadi dari sini, sekarang dari sini. Dari Salsabila itu. Bila masa itu saya bisa bekerja. Kasus yang kedua, kalau seandainya kalian tidak diterima di sekolah ini, misalnya di kelas industri, apa yang kalian lakukan? Daftar kembali ke kelas dulu. Dengan jurusan yang sama? Jadi itu kalau kemudian tetap di jurusan yang sama, tapi mendaftar di jalur reguler gitu. Bagaimana seandainya di reguler ternyata kalian kalah dengan yang lain? Misalnya dengan saingan yang jurusan kamu pilih ini, terus gimana? Menurut kamu bertiga? Karena dipilih semua TKP kan ini bertiga. Masih kekeh kalau misalnya nggak diterima di Kalau kelas. nggak diterima ternyata sudah Nggak diterima reguler, di kelas. nilai itu kalah dengan ada yang ternyata lebih tinggi daripada nilainya. Gimana? Masih kekeh, masih semangat di situ atau gimana ya? Siapa? Ya, masih tetap. Tetap Padahal peluangnya hanya satu kali. Nggak apa-apa, terus gimana caranya? Peluangnya hanya satu kali. Maksudnya tetap daftar di situ? Enggak. Di jurusan yang sama. Peluangnya hanya satu kali. Satu kali saja. Kan reguler sudah terakhir. Iya, paham? Jadi mau pindah ke yang lain. Kira-kira? TKJ Oh berarti nggak lihat ini nggak lihat spanduk, nomor. maksudnya spanduknya tuh TKJ reguler nggak ada. Harus bulan nggak ada kasih semua. Jadi apa lagi jurusannya? Selain Hanya pemasaran. pemasaran saja. Hanya kita yang pemasaran aja kan. Selain pemasaran apa? Selain TKP pemasaran terus TKJ tadi kan nggak masuk terus akuntansi terus di sana ada multimedia ada berminat untuk ke akuntansi dari bertiga misalnya nggak berminat ke akuntansi kenapa? Kenapa? Sulit. Kamu kenapa? Sulitnya di mana? Enggak sulit. Kamu kenapa juga Ini juga sulit. Sulit. Oh nggak Enggak mampu. Merasa nggak mampu. nggak mampu. Belum mampu. Kok ini kan peluangnya cuma satu kali, udah nggak ada peluang lagi. Ya, itu sama-sama sebenarnya kan TKP, akuntansi kan sama-sama nggak tahu ya. Iya. Pemikiran siswa ini dari kemarin akuntansi kayaknya Iya. Ada gitu Pak. Kadang anak-anak ini mendapat informasi yang salah Iya. dari orang yang tidak tepat. Terkadang begitu. Jadi anak-anak tidak mencari informasi yang mana sih. Tidak ada berusaha untuk saya harus mencoba untuk yang katakan orang itu sulit dan sebagainya. Padahal tidak sesulit apa yang kamu katakan. Misalnya ya kan, tapi anak-anak sudah antipati ya dengan itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan mencari yang terbaik di antara kita. Mesti jurusan negosiasi. Kan nggak apa-apa kan? Harus lebih banyak promosi kita jurusan ya. Yang penting kualitasnya biar sedikit. Kalau Iya, kualitasnya betul. bagus ya nggak jadi Iya, masalah. sebenarnya nggak masalah. Iya, kalau kualitasnya bagus. Tapi kalau jurusan ditakuti dengan banyak itu kan wajar karena di situ kemungkinan ada yang belum bisa. Peluang kerjanya lebih besar. Nggak apa-apa sih. Ya, jadi lebih banyak belajar mencari jurusan yang tepat di antara yang kamu pilih. Ya,
Ya, mungkin saya silakan untuk orang tuanya boleh bertanya atau mungkin adik-adiknya Ya, tanya nih. boleh bertanya Bu ya. Jadi ya, Boleh kalian bertanya. boleh bertanya ke kami. Silakan nanti insya Allah kami jawab dengan senang. Ya, kita kan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya mewakili Aulia Arbaina, abangnya sendiri. Ini yang saya mau pertanyakan yang tadi yang masalah dia nanti mau ke cabang ke tambang misalnya. Oh, bukan Misalnya, pekerjaan. ya kerjanya misalnya kayak KKR kan, PKR. Nah itu apakah dia ada PKR-nya apa langsung dari kami pihak sekolah tidak ada PKR-nya lagi Pak? Oh, baik. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kelas industri yang pertama tadi ketika umpamanya nih masuk lulus ya, kalau lulus itu di 1 bulan pertama ini peserta didiknya langsung ada program magang kayak pengenalan budaya kerja di industri itu 1 bulan di perusahaan. Untuk biaya makannya itu ditanggung orang tua. Biaya transportasi kalau di wilayah Sanasa, kalau memang perusahaan itu nanti yang mengakomodir, berarti perusahaan. Tapi kalau biaya transportasinya ada dari perusahaan, berarti itu dari orang tua. Bagaimana untuk mengantarnya atau naik angkot atau apa segala macam. Itu kan nanti ada pembiayaan di situ. Itu nanti keluar dari orang tua itu 1 bulan. Selain pengenalan budaya kerja tersebut ada programnya kayak magang dalam arti kayak PKL. Nah, PKL-nya atau magangnya di kelas industri dengan reguler itu berbeda. Kalau yang dia kelas reguler itu mengikuti kurikulum yang ada dari pemerintahan, dari pusat, disesuaikan dengan kurikulum apakah nanti 3 bulan ataupun sampai 5 bulan atau 6 bulan. Tapi yang kelas industri ini magangnya lebih intens lagi, lebih sering. Nah, biaya magang ini kan dikembalikan ke orang tua, makanya dikumpulkan orang tua ikut wawancara supaya nanti nggak kaget. Biasanya orang tua kok bentar-bentar ada pembiayaan, nah, karena kan ini sebenarnya kebutuhan siswanya gitu. Kalau dari pihak sekolah yang menanggung semuanya itu nggak ada anggarannya ke sana, makanya orang tua dikumpulkan bahwasanya ini nanti kalau di kelas industri ada program ini. Ada juga program kunjungan industri. Kalau dia kunjungan industri itu apakah di wilayah Sanata dia biaya murah. Tapi kalau kunjungan industrinya sampai ke Balikpapan itu ada transportasi ke sana. Biasanya kunjungan industri untuk jurusan TKP. Oh ini kunjungan industrinya di perusahaan apa? Ke sana itu apa yang dipelajari kan gitu. Tujuannya apa sih untuk kunjungan industri? Ya supaya peserta didik lebih mengenal dunia kerja. Oh di luar itu seperti ini. Jadi rata-rata peserta didik dari Korea Timur itu takut untuk bersaing di luar. Maksudnya lebih kayak di Sanata aja, dari ikutin aja. Makanya nanti ada program pengenalan atau kunjungan industri di luar. Dan untuk pembiayaan itu nggak langsung. Misalnya, Senin depan mau kunjungan industri, enggak juga. Pasti akan diinformasikan sebelum kegiatan. Jadi orang tua atau wali itu bisa berikan dulu untuk dananya. Jadi kita nggak langsung, besok berangkat, besok enggak. Itu sebenarnya kalau nanti ada program, ada kegiatan dari sekolah, dari wakil kepala sekolah akan mengundang Bapak Ibu guru, ini programnya anak-anak peserta di kelas industri. Nah, di situ nanti ada kesepakatan informasi kepada orang tua untuk biaya-biayanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan lagi silakan Pak. Sama ini Pak, kalau masalah pemagangan itu dia apa di kelas 1 kah? Apa ada kelas yang misalnya kelas 2 kan kalau PKR Ya, kelas 2. Kalau ini dia apa dari kelas 1 kah? Yang itu apa nanti? Kalau magang, kalau kurikulum itu dari kelas 2, Tapi yang bagi yang kelas industri ini nanti ada komunikasi dulu dari perusahaan apakah di kelas
kelas 1. Kalau kelas 1 kan belum bisa dia magang. Makanya di kelas 1 ini di 1 bulan itu masih pengenalan. Makanya ada pengenalan budaya kerja 1 bulan. Nah, di situ kalau memang dipaksa di kelas 1, kemungkinan di semester 2, semester genap. Tapi kita nggak bisa pastikan dia magangnya di kelas 1 kah atau apa. Kalau reguler sama industri yang program pemerintah yaitu di kelas 2, kelas 11. Itu langsung sekolah yang mencarikan tempat. Kalau yang kelas industri ya di perusahaan. Kalau yang reguler kan ada yang di kantor, ada yang kalau yang PKJ ada yang di toko-toko servis komputer dan lain-lain. Karena ini kerjasama industri, mau nggak mau ya perusahaan ini ya memberikan tempat untuk magang. Karena memang sudah itu kalau umpamanya adik-adik ini lulus seleksi di kelas industri. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, sudah ya. Kalau nggak ada Bapak Ibu, adik-adik sekalian, nanti setelah pengumuman tahu tanggal berapa? Tanggal 27, nanti datang tanggal 27. Ketika nanti pengumuman tidak, andainya nggak lulus ya, itu tarik berkas, baru daftar reguler. Nanti lihat kemampuan adik-adik sekalian. Oh, nilai saya bisa bersaing di TKP lagi. Kalau nilai kita bersaing ke situ lagi. Tapi kalau nilai kita hanya bisa, kayaknya nggak bisa nih, karena reguler di TKP banyak nih, kayaknya nggak bisa nih bersaing di situ. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena nggak ada lagi nih. Kan reguler kan sudah habis, jalur reguler nggak ada lagi nih. Nah, cari peluang yang lain. Oh, saya cocoknya di AKL nih. Masuk nih nilai saya. Ambil yang itu, pilihan pertama. Jangan milih OTKP pilihan pertama, AKL pilihan kedua, BDP pilihan ketiga. Ternyata nggak masuk di OTKP. Nilai kita masuknya di AKL, tapi tetap kalah sama yang pilihan pertama yang AKL. Makanya nanti kalau daftar reguler itu di kira-kira kemampuan saya di mana? Kalau saya sih seperti itu tuh saran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada ucapan atau kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum absen ya? Absen dulu, tanda tangan. Awal absen ini belum absen. Boleh. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, kasih. Aku cuma belum mengerti yang dilakukan. Ya, ya sudah. 3. 6 juga. Ibunya di belakangnya. Indonesia yang mana ini? Ukraina. Bentar. Ukraina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua siswa dan adik-adik sekalian. Kami harapkan adik-adik sekalian bisa nanti bercerita motivasinya pilih kelas industri, terus kenapa sih pilih industri jurusan PKP, terus kemampuannya apa sih supaya saya yakin nih saya bisa bersaing di kelas industri, saya punya kemampuan ini. Jadi
ibaratnya kalau adik-adik ikut lomba kan, oh kemampuan saya ini, saya yakin menang nih, saya punya kemampuan lain daripada teman-teman yang lain seperti itu. Bisa dimengerti ya. Ya, mulai dari Risma akan dari sekolah mana, kalau punya prestasi sampaikan, pernah ikut lomba sampaikan. Perkenalkan, nama saya Yunus Berkada dari SMP Sumatera. Kenapa pilih kelas industri TKP? Karena saya bisa. Apa yang membuat yakin bisa itu? Punya prestasi. Kan yakin nih bisa nih ya. Nah, keyakinan ini didukung dengan apa? Apakah punya prestasi akademik, apakah punya prestasi akademik? Ya, punya apa? Punya ya prestasinya apa gitu? Yang lomba nyanyi. Transparan. Di sebelah Di sekolah, juara di sekolah nyanyi. Prestasi lain ikut OSIS, ketua OSIS ya, sekretaris ikut pramuka. Sudah, terima kasih Risma. Yakin, tapi suaranya bagus kayaknya. Juara SMP. Retina. Retina. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Latina itu dari SMP Negeri 5 Kota Utara. Cukup itu aja. Silakan. Apalagi? Kamu boleh bercerita apa saja. Kalau cuma nama, Dari sekarang lihat dari sini. Kita Kalau cuma nama bisa lihat dari sini. terus. Baik, kamu bercerita dengan temanmu. Teman ya. Grogi ya. Grogi. Pernah tingkat 1 sampai 5. Pramuka. Bergu itu ya. Update di Pramuka. Antar sekolah atau sekolah. Lomba pramukanya apa itu? Oh, betul. Ikut OSIS? Enggak. Pelajaran apa yang paling disuka? Matematika. Agama. PKN. PKN. Favorit PKN. Lanjut, sudah ya? Ya, lanjut. Lanjut sisi tahu. Ya, sisi tahu. Jalan, juara. Apa apa? SMP jarang cuma masuk saja. Sebagai apa? Oh, bagian ini. Kan proses kalau buat wakil. Ya, bagian. Koordinator apa gitu? Koordinator lingkungan ya. Oke. Koordinator gitu. Hobi? Oh, main bola, tapi bisa. Karena itu mau. Oh, karena punya bisa. Oh, salah dulu. Ini batal. Buat
lebih parah. Ya, Kalau ini peringkat di kelas kan nggak peringkat satu nih kan, tapi kira-kira peringkat berapa sih? Dari satu kelas berapa jumlahnya siswanya? jumlah satu kelasnya lupa. Berapa jumlah teman di kelas? Dalam satu kelas si A, si B, si C, total jumlah temannya sekelas. Keluar ya. Nah, dari 30 ke berapa sih si Risma. Kira-kira Kita masih berapa sih gitu? masih 5 besar, 10 besar. Dan Kalau Regina masih di mana? Levelnya masih di mana? enam. Atau paralel. Maksudnya paralel itu dari kelas 9 semua adalah Dari kelas itu kelas berapa? Kelas 9, kelas 8 nih. Si Sita Mari. kayak tahu kelas 7 berapa? Ya, lanjut. misalnya nih ada kasus ya, jadi kasus ya. Kan ada bertiga ini beli kelas industri kan, beli kelas industri pertanyaan saya pertama, kenapa beli kelas industri? Kenapa nggak ikut reguler saja? Oh kalau harus ikut kelasnya, Risma. sama itu Hidup. seandainya kalian tidak diterima di kelas industri, terus bagaimana langkah kalian selanjutnya? Karena ada yang terbaik di antara kalian yang paling baik, jadi ada yang paling baik di antara terbaik. Itu langkah kalian yang nanti. Oh reguler saja dengan jurusan yang sama. Jurusan? Reguler juga jurusan. Oh tetap ya. Nah pertanyaan saya ketiga ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang sudah masuk reguler di jurusan yang sama, ternyata nggak terima. Padahal peluang satu-satunya hanya terakhir di reguler saja, tetapi masih tidak diterima di jurusan yang sama. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi nilainya daripada kalian. Kakak kalian selanjutnya. Jadi jurusan yang lain, oke? Pindah jurusan. Pindah jurusan? Pindah jurusan? Kenapa mau ke sana? Ya, cerita anak. Baru sekali itu. Suka dengan jahit? Kamu apa dari orang suka? Menjahit kok menjahit? Memang mau ke situ? Suka? Oh, suka menjahit. Ibunya kaget di belakang. Bapak debu ya. Bapak-bapak berarti itu bagus. Bapak ini Saya nggak tahu anaknya punya bapak desainer, ya kan? Kaget gue. Oh, kalian pun kaget dengan hari ini kan? baru loh. Ada tanya tentang busana, tentang jarang orang kok. Jarang kok anak-anak yang mau papan keinginannya. Bagus gitu. Oh ibunya nih. Nanti jadi malah bu ya.
ini kalau memang nggak terus berarti baru Iya, karena nenek gitu. pertanyaan nanti Iya. mau lihat Iya, nah itu mampunya gimana? Iya. Kita Kalau tuh menjadi benar, hati aku Risma. Kami melihat pendidikan kesehatan bagaimana sih kalau sampai itu kalau SMP Kalau kumpulan bisa kan, penyanyi matinya. Seandainya pas di kelas tadi kalian bertiga menerima di kelas industri terima ya di kelas industri di jurusan OTKP apa yang bisa kalian berikan untuk sekolah? Mungkin lewat dari prestasi. Prestasi yang seperti apa? Mungkin kalau ada menunjukkan prestasinya. benar atau tidak itu terus. berjuang untuk Ya. itu. Satu lagi yang kedua. Di balik tukang jadi kan juga. Sekali, ya. Bang, Kan udah keterima kok malah bingung ini ceritanya. Ini ceritanya kalau terima. Dia tegang sekali makanya kita candain depan. Kan udah keterima. Iya. Sekarang kan udah seadanya sudah keterima. Seandainya, Iya. ini kan belum. Ya harus bahagia Apa kan. yang kamu berikan ke sekolah gitu. yang berat, Bapak itu makam. yang berat apa? Dalam bentuk apa yang terbaik? Semua juga akan melakukan yang terbaik, tapi kan bentuknya itu bagaimana sih? Tadi kan yang gagalnya, sekarang yang masuknya yang sudah Seandainya masuk. ini. Terbaiknya ada sih. Reguler juga kan, Step? Kalau enggak dibuang, Apa perbedaannya kamu dengan reguler? harus ada pembeda. Ya, Sama. sama. Nah, Saya cukup. Baik ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kelas industri ini penjelasan sedikit kelas industri. Kelas industri ini beda dengan reguler dari segi masuk. Kalau yang reguler itu Senin sampai Jumat, kalau kelas industri itu biasanya sampai Sabtu karena Sabtu diisi sama teman-teman karyawan yang ada di perusahaan di Santa. Akan isi materi industri itu biasanya hari Sabtu, jadi beda kelasnya. Jangan nanti jadi dulu kelas industri ternyata belajarnya lebih banyak. Dari segi masuk kelasnya juga, kalau kelas reguler jam 7.15 sudah di sekolah, kalau kelas industri itu 6:30 sudah di sekolah. Itu bedanya. Jadi ada pembedanya yang kelas reguler sama kelas industri. Selanjutnya di kelas industri, ketika umpamanya nanti keterima, itu 1 bulan di awal adik-adik sekalian ini langsung magang 1 bulan untuk perkenalan budaya kerja di perusahaan. Itu 1 bulan, langsung 1 bulan untuk pengenalan budaya kerja di perusahaan. Nah, budaya selama 1 bulan ini biaya makannya ditanggung orang tua, nggak ditanggung pihak perusahaan ataupun pihak sekolah. Transportasi kalau pihak perusahaan mengakomodir, alhamdulillah nanti orang tua tidak membiayai itu. Tapi kalau tidak diakomodir, yaitu tanggungan orang tua. Jadi itu pembedanya juga. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diikutkan wawancara biar tahu. Selanjutnya, magangnya berbeda dengan yang reguler. Kalau yang reguler itu 3 sampai 6 bulan misalnya, atau paling lama 6 bulan. Kalau yang industri, magangnya nanti lebih intens lagi. Di awal sudah 1 bulan pengenalan. Nanti ibaratnya semester genap, perlu nih pihak industri perlu siswa magang, mereka harus siap dimagangkan. Jadi nggak mengikuti jadwal yang dari pusat. Dan magang ini butuh
biaya ekstra, jadi nggak seperti yang dibayangkan masyarakat di luar. Oh, sekolah negeri gratis, enggak. Ya sekolahnya gratis bulanan nggak ada, tapi biaya seragam, biaya magang itu kan semuanya ada Bapak Ibu ya. Nah itu ditanggung orang tua. Ada juga program kunjungan industri. Misalnya ke Balikpapan itu butuh transportasi, butuh makan untuk anak-anaknya, itu juga ditanggung orang tua. Artinya Bapak Ibu diikutkan wawancara supaya nanti ketika adik-adik lulus di kelas industri itu nggak kaget kok biayanya ada biaya ini, seperti itu umpamanya kalau lulus. Itu Bapak Ibu ya. Kalau nanti di pengumuman tidak lulus, pengumuman tanggal 27 ya. Nah, kalau tidak lulus langsung tarik berkas, daftar, perkirakan nilai kita ini bersaingnya di mana. Kalau OTKP banyak pendaftar dan nilai kita merasa tidak bersaing di situ, itu nanti kalah. Makanya dilihat, oh nilai saya bisa bersaing di akuntansi, masuk akuntansi. Oh nilai saya bisa bersaing di multimedia, masuk multimedia. Pemasaran, ada Norisma, Tata Busana, itu bagus. Ibunya pusing. Jarang-jarang yang anaknya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kami jawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tapi bajunya itu sama aja kan? Baju kemarin juga ada orang tua siswa bertanya terkait baju, sama-sama reguler, tapi pihak sekolah sedang merancang apa nih pembedanya atributnya untuk kelas industri. Berarti satu hari ya? Iya, Satu baju. satu hari itu. Apa nih pembedanya? Karena kalau tidak ada pembedanya ya kadang gurunya juga saking banyaknya siswa, ini kelas reguler, ini kelas industri. Pasti bingung. Nah, nanti kan mungkin ada atribut, cuma itu pihak sekolah sudah memikirkan itu. Cuma kami ada pembedanya, cuma kan saya belum bisa sampaikan. Nah, seperti itu. Kalau jurusan karena OTKP ya tetap baju jurusannya baju jurusan OTKP. Cuma nanti yang membedakannya dengan industri apa? Baju kebesarannya. Apa Iya, juga baju besar. Iya, baju kebesaran. Mungkin nanti ini kami belum bisa sampaikan Bapak Ibu untuk seragamnya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Ibu pertanyaan? Itu aja. Semoga aja lulus lah. Ya, jangan dimarahin anak Ibu ya.